Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita bersama-sama untuk dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yang mana kita masih dalam pembahasan bab kedua yang berhubungan dengan adab penuntut ilmu, yang mana dibawakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, yang telah kita bacakan ada 3 poin sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan poin keempat dan seterusnya. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain. Ar-rabi'u an yaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara fa bis sabri ala adnal 'aish yanalu sa'atal ilmi wa jam'i syamlil qalbi min mutafarriqatil amal wa tafajjar fihi yanabiul hikam. Beliau rahimahullah menjelaskan termasuk adab penuntut ilmu yang selayaknya dia miliki, ya, ketika seseorang ingin benar-benar mendalami ilmu, dalam hal ini khususnya adalah ilmu agama, maka selayaknya dia qanaah, menerima, memakai pakaian dan memakan makanan yang mudah baginya, ya. Jadi makanan dan pakaian apapun yang dia miliki, dia terima. Tidak ngaca sama orang yang lebih tinggi, maksudnya demikian. Ya Allah, masyaallah pakainya kayak gini, kok dia bisa makan enak, kita tidak bisa. Bukan demikian penuntut ilmu. Selain dia menerima adanya, ya, dia bisa makan ini, walhamdulillah. Ya, karena dengan kesabaran akan mendapatkan ilmu yang luas. Ya, kalau kita lihat dibawakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, beliau memiliki kitab Qimatuz Zaman. Beliau merangkum kisah-kisah para ulama salaf yang begitu menghargai waktu. Salah satunya yang beliau kisahkan adalah muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf rahimahullah. Beliau rahimahullah pakai pakaian disebutkan sampai kotor. Sebabnya apa? Karena sibuk nulis. Kalau udah ada pakaian baru dia ganti. Karena kalau dia keluar ngambil baju itu sangat membuang banyak waktunya. Nih. Bukan seperti kita mungkin bingung milih baju 1, 2, oh ini udah, ini belum, ini enggak. Dia sampai ada keluarganya mengantarkan pakaian baru dia ganti, dikasih. Nulis terus. Ya, sehingga kita lihat bagaimana ilmu beliau rahimahullah, ya, menerima. Dan tidak sedikit para ulama-ulama terdahulu yang tidak memiliki pakaian. Bahkan sahabat Nabi, manusia yang paling mulia, hanya memiliki 1 helai pakaian. Kita alhamdulillah 30.000 dapat sekarang, 100.000 dapat 3 mungkin, ya, kulakan. Sudah sangat mudah zaman sekarang, tapi kita masih terus mengaca sama orang yang di atas kita. Tentu innallaha jamilun yuhibbul jamal, dalam hadis Allah ini indah dan mencintai keindahan, tapi bukan berarti memaksakan diri untuk, ya, apa yang tidak dia miliki. Dan juga kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, dengan qanaah, menerima pakaian dan makan yang dia miliki, yang dia mampu dia makan, dia syukuri, ya, itu akan bisa jam'u syamlil qalbi, bisa membuat hati ini lebih konsentrasi, tidak mikir yang lain, sudah yang ada alhamdulillah. Ya, min mutafarriqatil amal, dari angan-angan yang kemana-mana, ya. Karena kalau orang sudah berkaca kepada yang di atas, dia akan mikir gimana bisa memiliki pakaian seperti itu, gimana bisa makan seperti itu, terus dia usahakan, ya. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, beliau ketika menjelaskan kitab tauhid, kitab Fathul Majid, beliau mengatakan ilbas minathiyab ma yakhdimuka
wala talbas minas thiyab ma takunu anta khadimun lah. Beliau menukilkan ucapan para ulama salaf yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya. Pakailah pakaian yang bisa membantu dirimu, dan janganlah engkau memakai pakaian yang engkau menjadi pembantunya. Pakai pakaian yang bisa membantumu menutup aurat. Jangan engkau berusaha pakai pakaian yang engkau jadi pembantu pakaian itu. Nyicil, Pak, istilah mungkin zaman sekarang. Itu bagus itu. Berapa harganya sekian? Nyicil boleh, jadi pembantunya pakaian. Akan datang mungkin zaman seperti orang nyicil buat beli baju, jadi pembantunya baju. Padahal saya baju menjadi yang membantu dirinya. Makanya beliau juga membawakan ucapan al-abdu hurrun ma qana' wa hurrun abdun ma tama'. Beliau juga membawakan ucapan para ulama salaf, budak itu merdeka kalau dia qanaah, menerima apa yang dia miliki. Tetapi orang merdeka bisa jadi budak kalau dia tamak mencari harta dunia. Akan terus diperalat oleh dunia, bukan memakai dunia tapi dia dipakai oleh dunia. Penuntut ilmu tidak demikian. Dia yang memakai dunia sebagai jalan menuju akhiratnya. Wa tafajjar fihi ya nabiul hikam, yang ketika dia qanaah pakaian, minuman, makanan dan yang semisalnya, ini bisa memancarkan dari hatinya hikmah. Terkadang kalau orang sudah biasa hidup kekurangan, dia akan bahagia ketika hidup lebih mungkin. Orang biasa susah cari duit, biasanya lebih mudah mengeluarkan kata-kata hikmah. Makanya para ulama innamal faqihu fakir. Para ulama menyebutkan para ahli fikih, ulama itu fakir rata-rata, tapi lihat ilmunya luar biasa. Akan keluar kata-kata hikmah. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, nah kita akan lihat penuh hikmah. Baca sedikit saja luar biasa hikmahnya. Makanya Ibnu Rajab menulis kitab Fadlu ilmu salaf ala ilmu khalaf, keutamaan ilmu para ulama salaf dibanding dengan ulama kebelakangan. Ulama dahulu mengatakan satu kalimat, wah bisa disyarah, dijelaskan menjadi banyak penjelasan. Sedikit tapi bermakna. Berbeda dengan kita zaman sekarang, banyak ngomong yang masuk mungkin begitu. Kalau masuk alhamdulillah, kadang juga ada masuk. Disebutkan juga oleh Kiai Syekh Masyar rahimahullah, qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, la yuflihu man talabal ilma bi izzatin nafs wa sa'atil ma'isyah, walakin man talabahu bi dhillatin nafs wa dhikril 'aish wa khidmatil ulama aflah. Beliau membawakan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu dengan izzatin nafs, kesombongan, wasa'atil ma'isyah, dan lapang penghasilannya, banyak harta, orang kaya. Karena sedikit akan kita jumpai, sedikit sekali orang kaya yang bisa sukses dalam menuntut ilmu. Bukan berarti tidak ada. Imam Abu Hanifah seorang tajir, Ibn Hazm al-Andalusi seorang ulama besar dari Andalus, seorang pengusaha, seorang yang kaya luar biasa, tapi sedikit kata-kata dari orang-orang yang tidak memiliki harta, kekurangan dalam yang dimakan, dipakai buat nusus dan semisal. Nah, di sini Imam Syafi'i menyebutkan tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu dengan kesombongan. Jadi dia menyombongkan dirinya, saya punya duit kok, saya bisa apa yang saya inginkan bisa saya dapatkan. Saya punya duit kok, saya semua bangga dengan dirinya. Tidak akan beruntung orang yang demikian. Karena ilmu itu dihasilkan dari orang yang rendah diri. Begitu juga dengan keluasan harta. Banyak orang yang kekurangan tapi ilmunya lebih luas. Bahkan saya dapati foto tulisan kitab Syekh Albani rahimahullah. Beliau memiliki kertas-kertas jelek buat nulis hadis. Beliau kumpulkan di jalan, beliau tulis hadis dari kertas-kertasnya. Dengan serba kekurangan, tapi kita lihat karya beliau rahimahullah sekarang.
Bahkan Imam Syafi'i pun demikian, sama ibunya dicariin kertas-kertas dari tulisan-tulisan khalifah, diambil belakangnya buat nulis. Kekurangan. Tapi kita lihat namanya disebut dengan doa. Setiap menyebut para ulama kita menyebutkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkali-kali. Lebih banyak daripada kita mendoakan diri kita sendiri. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, walakin man talaba bidzillatin nafs, tetapi orang yang menuntut ilmu dengan merendahkan diri, wa dzikil 'aish, dan serba kekurangan, wa khidmatul ulama, dan berkhidmah kepada ulama, membarengi ulama, aflah, dia adalah orang yang beruntung. Ya. Gimana kisahnya Abul Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau membarengi Imam Abu Hanifah, disebutkan dalam riwayat 16 tahun. Tidak lepas. Tidak pernah lepas sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kemana diikuti. Disebutkan dalam riwayat yang lain sampai 30 tahun. Khidmah kepada ulama. Sehingga kita lihat ilmunya Abu Hanifah ada di Abu Hasan Asy-Syaibani. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah membarengi Imam Malik, sampai Imam Malik mengatakan ilmuku sudah tidak ada, udah ada di kamu semua. Ya, membarengi. Terkadang kalau kita membarengi para ulama, orang-orang soleh, kita akan mendapati banyak pelajaran dari mereka. Kok kayak gini? Sebagaimana kisahnya sekarang hari Jumat, mungkin membaca surat Al-Kahfi, ya, yang mana Nabi Musa dan Khidir atau Khadir, ya, yang membarengi Nabi Musa membarengi Nabi Khidir. Ya, yang Nabi Musa tidak tahu kisahnya, kenapa Nabi Khidir sampai merusak kapal, sampai membunuh anak, sampai membangunkan rumah yang hampir roboh, tidak tahu pertamanya. Kemudian setelah jelaskan hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini sudah perpisahan. Kamu kan tidak bisa sabar. Aku akan menjelaskan kepadamu sebab-sebabnya. Ya, kalau sudah bareng sama ulama, orang yang lebih pintar akan dijelaskan tentang ilmu. Oh, kayak gini sebabnya kayak gini. Nah, Imam Syafi'i menyebutkan dan berkhidmah kepada ulama, bukan sekedar membarengi tapi membantu urusan para ulama. Ya, dia akan aflah, beruntung. Dalam diwannya Imam Syafi'i menyebutkan, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika bitafsiliha bibayanin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika bitafsilihi bibayanin. Aku akan menjelaskan kepadamu apa itu 6 perkara. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Pintar, ijtihad, sungguh-sungguh, ya. Wa hirs, sungguh-sungguh sama, kurang lebih. Bulghah, keinginan yang tinggi. Kemudian wa suhbatul ustaz, membarengi ustaz guru. Ya. Wa tuluz zaman, yang terakhir Imam Syafi'i menyebutkan sepanjang masa menuntut ilmu. Cara mendapatkan ilmu apa? Wa suhbatul ustaz. Makanya di sini Kiai Haji Syekh Masyari menyebutkan membarengi para ulama. Kita akan tahu pada masanya, kok kayak gini. Tidak sedikit ulama-ulama sekarang, misalkan Syekh Musa Asy-Syarif hafizahullah, yang beliau membarengi Syekh bin Baz 15 tahun. Banyak ulama-ulama lain yang demikian, tidak sedikit. Ya, karena dengan itu bisa mendapatkan ilmu. Kemudian al-khamis, yang kelima, adab yang kelima bagi penuntut ilmu, an yuqassima awqati lailihi wa naharihi wa yaghtanim ma baqiya min umrihi. Yang kelima adalah membagi waktu pagi dan malam harinya, dan dia menggunakan dengan benar dari sisa umurnya. Ya, kita sudah berjalan berapa tahun dari umur kita? Koreksi 10, kalau 10 tidak mungkin kayaknya. 20, 30, 40. Sudah berapa tahun kita pakai? Berapa tahun kita pakai buat ilmu? Ya, kalau kita tidur saja 8 jam, Pak. Itu udah sepertiga umur kita pakai buat tidur. Sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayah wal Hidayah, beliau menyebutkan, wahai saudara-saudaraku, kalian telah memakai sepertiga waktu kalian buat tidur. Berapa tahun kita pakai buat main, masih kecil mungkin. Berapa tahun kita pakai buat ngomong terus. Waktunya buat Allah kapan? Waktunya menuntut ilmu kapan? Nah, di sini disebutkan selain penuntut ilmu adalah membagi waktu pagi dan malam harinya.
Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah dalam kitabnya beliau, Imam Syafi'i membagi waktu malam menjadi 3. Waktu malam buat istirahat masih lagi dibagi lagi menjadi 3. Padahal seharian beliau sudah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, tapi malam masih dibagi lagi menjadi 3. Kalau misalkan 6 jam tidur, biasanya ulama tidurnya sedikit, Pak. Anggap 6 jam. Beliau cuma tidur 2 jam. Sisanya buat sholat malam dan buat menulis. Rahimahullah. 2 jam buat tidur. Kalau besok tidur 6 jam lagi, balas dendam. Nih. Nah, Pak, di sini akan disebutkan nanti, ya. Wa ajwadul awqat, nanti akan disebutkan di sini. Dan waktu terbaik buat lil hifdzi al ashar. Waktu terbaik buat menghafal. Waktu sahur. Dari waktu sahur sampai subuh itu disebutkan oleh para ulama waktu terbaik buat menghafal. Alangkah baiknya kalau kita memang benar-benar mau menghafal Quran, mau menghafal hadis, dimulai dari waktu-waktu itu. Bukan waktu itu baru mau tidur. Sibuk nonton bola, waktu itu baru mau tidur. Waktu terbaik dipakai buat tidur. Setelah sholat tahajud mungkin, yang puasa, sahur, kemudian dia menghafal, atau mungkin hafal dulu sudah dekat waktu subuh, kemudian dia tahajud baru dia makan, diatur. Itu waktu terbaik buat menghafal. Jangan kita katakan kita tidak bisa menghafal. Kita bisa, semua memiliki potensi yang sama, cuman mengolahnya. Sebagaimana kendaraan bermotor kalau lama gak dipakai kan macet. Manasinya itu butuh usaha. Setelah itu akan menjadi mudah. Imam Al-Qaffal Asy-Syishi, Al-Qaffal Kabir wal Qaffal Shaghir. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 ulama qaffal. Yang keduanya menuntut ilmu di umur 40 tahun. Tapi bisa menghafal. Dimulai dari haddatsana fulan, yang fulan pertama lupa, yang fulan kedua ingat, diulang lagi, yang pertama lupa, yang kedua ingat, terus gitu. Sampai menjadi ulama besar. Kemudian lil bahthi al abkar, waktu terbaik untuk mencari ilmu, menuntut ilmu di waktu pagi. Makanya sekolah itu pagi, Pak. Waktu terbaik buat belajar kapan? Pagi. Kalau udah siang udah ribut muridnya, ngantuk ada, sumpek ada semua. Waktu terbaik buat mempelajari ilmu apa? Kapan? Pagi. Kemudian lil kitabah wasatun nahar, dan untuk menulis di tengah hari. Mulai siang. Wal mutala'ah wal mudzakarah al-lail, untuk memurajaah apa yang dia pelajari, mengulang apa yang dia pelajari di malam hari. Bukan sekedar ngumpulin ilmu semua. Mungkin subuh Masya Allah semangat buat ngafal, malam ditinggal nonton TV, hilang hafalan. Penuntut ilmu itu akan sibuk mengulang hafalan. Daripada menambah hafalan, lebih baik mengulang-ulang hafalan. Sebagaimana nasihat para guru-guru kami, ditanya lebih baik mana, hafal 5 juz atau mungkin 10 juz daripada hafal 30 juz. Lebih baik 5 juz tapi mungkin dikasih potongan ayat dia bisa ngelanjutin. 30 juz ditanya sudah hafal berapa? Alhamdulillah 30 juz. Dites juz amma tidak hafal, berantakan. Lebih baik diulang sampai lancar. Dan terbaik untuk mengulang itu di waktu malam. Wa ajwadu amakin al-hifdz al-ghuraf, sebaik-baik tempat buat menghafal adalah di kamar, tempat tertutup. Wa kullu mawdhi ba'idun 'anil malhiyat, dan setiap tempat yang jauh dari tempat yang melalaikan. Meskipun di kamar tapi ada TV misalkan, dah hafal-hafal, sibuk sama remote-nya. Di kamar yang tidak ada hal yang melalaikan dirinya. Wala yuhassinul hifdz bi hadratin nabatat wa hadratil anhar wa dojijil aswad, dan tidak baik kalau menghafal di tempat yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Kenapa kok disebut tidak baik? Karena biasanya kalau tumbuh-tumbuhan itu kan ada hewan, Pak, belalang, loncat, kumbang. Lagi ngafal innalladzina kafaru sawaun, ada belalang, dilihat tidak selesai, ngulang lagi, ada loncat lagi, tidak selesai. Kemudian yang selanjutnya kata Syekh Masyari rahimahullah, dan anhar, di sungai.
Ya, meskipun mungkin tenang, ya ini bukan menjadi patokan paten orang tidak bisa ngafal di situ. Pas ada yang bisa mungkin hafal di hutan, mungkin karena tenang bisa. Tapi secara umum kalau orang ada di hutan ngafal, ngelihat tumbuh-tumbuhan, biasanya akan terganggu. Begitu juga kalau ada di dekat sungai, mungkin bisa ada orang yang suka dengar suara sungai. Ya, bisa lebih tenang mungkin, bisa ngafal. Tapi banyak juga yang sulit menghafal karena mungkin lagi ngafal ikan lewat, ikan terus gitu, bisa jadi. Ya. Wa dojijil aswat, atau ada suara-suara gaduh. Ya. Lagi ngafal, fokus ngafal, tapi ada yang nyetel TV, nyetel musik, nyetel ini, tidak masuk. Ya. As-sadis, yang keenam, an yuqalil akal wasyurb. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi banyak makan dan banyak minum. Ya, mengurangi banyak makan dan minum. Fa inna syiba yamna'u minal ibadah. Karena kenyang ini dapat mengganggu seseorang buat beribadah. Ya, gimana kisahnya Imam Malik rahimahullah? Beliau disebutkan bahwa sehari hanya makan buang air hanya 1 kali dalam 3 hari. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam, engkau kok bisa sampai kayak gitu? Aku malu masuk ke tempat yang malaikat tidak mau masuk ke situ. Nih, Imam Nawawi pun demikian, Imam Syafi'i pun demikian, dan ulama-ulama besar rata-rata demikian. Bahkan kalau kita baca kitab Qiyamatuz Zaman, alangkah baiknya beli Pak. Itu sudah diterjemah kitab itu. Buat motivasi buat kita. Tidak tahu yang nerjemah siapa, tapi sudah diterjemah. Kalau nanti ya, berharganya waktu di sisi para ulama, terjemahannya kayak gitu, nanti dicari kitab itu. Miliknya Abdul Fattah Abu Ghuddah, nama ulama yang menulis, sudah diterjemah. Di kitab itu disebutkan bahwa para ulama terkadang ketika ditanya, wahai Imam, aku ingin berbicara padamu. Para ulama ini mengatakan, tahan itu matahari supaya tidak tergelincir, kalau bisa menahan baru kita berbicara. Ketika ditanya, wahai Imam, kapan waktu yang paling berat buat dirimu? Waktu makan, karena waktu makan banyak membuang waktuku. Ya, bahkan ada yang sampai makan kaak. Tahu kaak Pak? Tahu kaak? Ya, itu jajanan orang Arab biasanya. Kayak good time mungkin atau apa, makanan yang seperti itu tapi keras. Ya, supaya mengurangi waktu makannya, dia makan dan minum supaya kenyang. Makanya di sini disebutkan menyedikitkan makan. Itu kebiasaan para ulama terdahulu. Kita subhanallah keliling bingung nyari makan, keniaga muter-muter dari ujung ke ujung. Oh, kayaknya itu enak, balik. Oh, udah nutup, coba sana, muter. Buat nyari makan setengah jam. Buat ngafal insyaallah hafal 2 halaman Quran. Ya, ini para ulama benar-benar menyibukkan dengan ilmu. Kemudian dilanjutkan, wa min fawaidzi qillatil akal. Di antara faedah sedikit makan adalah sehatul badan. Badan itu sehat, tidak bisa dipungkiri. Orang yang banyak makan biasanya banyak penyakitan, Pak. Kolesterol, kencing manis, segala macam penyakit. Tapi yang sedikit makan biasanya terjaga badannya. Wadaful amrod, dan menjaga diri dari berbagai macam penyakit yang akan datang kepada dirinya. Fa inna sababa kathratil akli wa kathratis syurbi kamakil. Karena sebab-sebab datang penyakit itu kebanyakan karena banyak makan. Apalagi makan makanan yang tidak sehat, lebih lagi. Sebagaimana disebutkan, dibawakan syarat oleh beliau, fa inna da kathratu ma tara yakunu minat ta'am wasyarab. Karena penyakit itu yang engkau jumpai akan datang dengan sebab makanan dan minuman. Ya. Wasihatil qulub minat tughyan wal batar. Dan juga sedikit makan dan sedikit minum akan menjadikan hati itu bersih. Makanya ketika Nabi mengatakan bagi seseorang yang tidak bisa menikah, fa'alaikum bisyam, bagi kalian adalah berpuasa untuk menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan sifat buruknya. Walam yara ahadun minal awliya wal aima wal ulama wal akhyar yattasifu wa yusufu bi kathratil aql wa lahu midabih.
Kemudian Kiai Haji Syekh Masyari menyebutkan tidak dijumpai para ulama, para wali, para orang-orang soleh sebelum kalian yang disifati agung, disifati mulia, disifati hebat karena banyak makan. Gak ada. Wa inna ma tuhmat kasatil akli minad dawab allati la ta'kil wa tursadalil amal. Tetapi justru yang disifati hebat karena banyak makan itu adalah binatang ternak, karena mereka dipakai buat narik bajak sawah misalkan. Itu yang disifati sebagai yang mulia. Ya, manusia ada disifati dengan mulia karena banyak makan. Masya Allah. Ya mungkin kalau masih anak-anak mungkin ya. Masya Allah sehat insya Allah karena banyak makan. Tapi kalau sudah tua masa ada orang Masya Allah banyak makan? Tidak ada. Tapi kalau hewan gemuk besar ya banyak makan, senang orang yang beli, sehat berarti. Karena sampai dikasih air di perutnya, gelonggongan itu. Kenapa? Karena kelihatan sehat. Kalau orang enggak. Makanya Kiai Haji Syekh Masyari menyebutkan tidak disifati mulia orang yang banyak makan. Ya, meskipun boleh Pak, bukan suatu hal yang tercela. Makan adalah suatu hal yang mubah dalam syariat. Mau makan apa saja terserah. Selama tidak dilarang dalam syariat, tapi jangan berlebih-lebihan dalam makan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumnya jangan berlebih-lebihan dalam hal itu. As-sabi, yang keenam, an yu'akhidhu nafsahu bil wara' wal akhyar. Menjadikan dirinya, mungkin bukan an yu'akhidhu nafsaha bil wara' wal ikhtiyar. An ya'khudha nafsahu bil wara' wal ikhtiyar. Mungkin di sini ada salah tulis, yaitu menjadikan dirinya wara' wal ikhtiyar dan berhati-hati fi jami' sya'nihi, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan dirinya, wa yataharral halal minat ta'am wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi, mencari nafkah yang halal untuk makannya, untuk minumnya, untuk tempat tinggalnya. Sebagaimana ucapan para istri-istri para ulama-ulama zaman terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Kita ini bisa sabar karena lapar, tapi kita tidak bisa sabar karena panasnya api neraka. Kalau istri-istri kaum muslimin seperti itu sekarang, insyaallah tidak ada orang korupsi, Pak. Ya. Korupsi kenapa? Istrinya bilang, "Pak, itu punya kulkas baru, Pak, punya mobil baru." Suaminya bingung nyari duit. Yang haram halal sikat semua. Nah, di sini disebutkan selayaknya berhati-hati untuk penuntut ilmu, ya, untuk orang biasa apalagi penuntut ilmu. Ya, dari hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yang orang berdoa mengatakan ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Robku, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, minumannya haram, dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Gimana doanya akan diterima kalau makan dari hal yang haram? Ya, penuntut ilmu itu tidak layak demikian. Ini khusus bagi penuntut ilmu dan umum bagi siapapun saja. Bukan mengatakan, oh ini kan penuntut ilmu, kalau orang biasa ya tidak apa-apa nanti tobat. Ya tidak boleh. Wa yasluhu liqubulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Karena sebelum itu fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastani qalbuh. Karena dengan memakan hal yang halal, hatinya bisa bersinar. Allah berikan sinar kepada hatinya. Wa yasluhu lil qubulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi, dan dia akan mudah menerima ilmu. Ya. Karena ilmu ini tidak akan masuk kepada hati orang-orang yang kotor. Wa yanbaghi lahu an yasta'mil ar-rukhas fi mawdi'iha indal hajah ilaiha wa wujudi sababiha. Dan setelahnya dia menggunakan rukhsah, kemudahan dalam syariat ketika memang dia butuhkan. Ya, ketika dia memang butuhkan kemudahan dalam syariat, maka dia boleh menggunakannya. Terkadang kan dalam syariat misalkan boleh makan daging babi kalau darurat dia mau mati misalkan. Itu rukhsah, kemudahan dalam syariat. Hukum asalnya tidak boleh.
tapi dijadikan boleh ketika memang darurat. Bukan berarti ketika darurat tidak ada yang mau dimakan, kapan lagi makan daging babi, dimakan semua. Bukan demikian. Rukhsah itu diambil seperlunya saja. Begitupun dengan rukhsah yang lain yang dibolehkan dalam syariat, maka diambil sesuai kebutuhannya. Fa innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibba an tu'ta azaimah. Karena Allah Subhanahu wa taala suka diambil kemudahannya. Ketika safar misalkan, dikasih kemudahan untuk menjamak dan mengqashar dua-dua misalkan salat zuhur dan asar. Boleh kita ngambil, termasuk rukhsah, bahkan termasuk sunnah yang ditekankan ketika memang ada sebab. Tapi bukan berarti ketika hal tersebut menjadi kemudahan bagi orang yang safar, kemudian misalkan mau datang waktu zuhur, ayolah ke Surabaya dulu biar bisa sholat di sana misalnya. Bisa dua-dua sholatnya. Ini kan membuat suatu hal yang tidak masuk akal. Atau misalkan menjulurkan celana di bawah mata kaki. Para ulama dengan persihan yang banyak yang mengatakan boleh, mengatakan makruh, mengatakan haram. Celana di bawah mata kaki dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai hal yang makruh. Dalam mazhab Ahmad disebut sebagai hal yang boleh. Hanafi disebut sebagai hal yang boleh. Kita misalkan ambil jalur tengah, anggap itu boleh. Bukankah lebih utama ketika di atas mata kaki? Oh, dikatakan misalkan, oh iya, memang lebih utama di atas mata kaki, tapi kan boleh, ya sudah boleh. Anggap demikian. Kemudian ulama menyebutkan boleh di bawah mata kaki kalau seandainya kakinya bentuknya tidak bagus, O misalkan, atau X, maka boleh di bawah mata kaki. Kenapa? Untuk menutupi aibnya. Nah, kalau ada hajat seperti itu boleh dipakai, tidak perlu kita ribut. Kalau tidak ada hajat, alangkah baiknya di atas mata kaki misalkan. Tidak lepas dari perselisihan. Saya tidak membahas perselisihan, itu sangat kuat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sudah banyak perselisihan. Mau ngambil yang haram terserah, ngambil yang makruh terserah, ngambil yang boleh terserah. Tapi bukankah yang lebih utama semua di atas mata kaki? Kecuali darurat, misalkan bentuk kakinya jelek atau apa, darurat lah intinya, maka itu boleh. Ambil rukhsah itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Misalkan sholat, dia punya banyak pakaian, tapi dia tahu kalau sholat ini boleh, kalau menutup aurat saja, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kemudian dia sholat pakai kaos dalam. Jika ditanya, kok sholat pakai kaos dalam? Kan sah, secara hukum sah. Tapi apakah boleh melakukan hal seperti itu sedangkan pakaian kamu banyak? Ya, rukhsah, tapi bukan selayaknya bermain-main dengan rukhsah terus. Mudah, enggak. Ya, ulama menyebutkan barang siapa yang maknanya adalah barang siapa yang mengambil banyak kemudahan fahuwa zindiq, maka dia adalah orang yang zindiq. Ya. Apalagi penuntut ilmu, terkadang menuntut ilmu ketika sudah mendalami ilmu, oh ini boleh, disikat semua boleh. Oh boleh, ini boleh. Saya penuntut ilmu ketika dia berpegang kepada yang paling berat, sampaikan kepada orang yang mudah. Tidak seperti sekarang orang dikasih yang berat-berat, dia ngambil yang mudah-mudah. Ya, jadi penuntut ilmu main-main dengan rukhsah, menggampangkan urusan perkara. Dia ambil yang paling berat buat dirinya, dia kasih yang mudah buat orang. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan dipersulit orang lain. Kemudian ats-tsamin, yang kedelapan, an yuqallil isti'malil mata'im allati hiya asbabul baladah, menyedikitkan menggunakan makanan yang bisa menjadikan dirinya bodoh, wa dhafil hawas, dan mengurangi kepekaan panca inderanya, katufa wal khamid wal baqa wal baqila wa syurbul khul wa kadzalika ma yukthiru isti'malil bulgham al muballat lidhihni wal muthqil lil badan. Selain dia menjauhi makanan-makanan yang membuat dirinya menjadi kurang pintar. Ini wallahu a'lam. Dari mana penelitian beliau? Beliau menyebutkan, saya tidak makan apel, tidak makan makanan yang kecut, dan tidak makan makanan yang ada cukanya. Ya, biasanya mungkin penelitian ulama-ulama zaman terdahulu. Karena ini juga ada dalam kitab At-Ta'lim milik Az-Zarnudi.
Ya, dinukilkan dengan hal yang semisal ini. Saya tidak makan apel, tidak makan yang kecut, tidak makan cuka dan semisalnya. Ya, tapi kita bacakan saja kan ada di kitab beliau. Tapi mungkin di zaman sekarang sudah ada penelitian, mungkin makan apel bisa lebih cerdas mungkin. Ya, kita ambil penelitiannya, yang ini kita kesampingkan. Tapi kita tetap hormati pendapat beliau rahimahullah. Atau juga yang membuat badannya menjadi berat, ya, maka setelahnya dia jauhi hal-hal yang demikian. Dan juga setelahnya dia banyak minum susu dan makan ikan. Ya, kalau ini sudah ada penelitian tentang hal ini, makan ikan mencerdaskan mungkin. Ya, maka kita bisa menerima. Tapi kalau hal yang di atas, wallahu a'lam, kenapa beliau menukilkan hal ini? Wa yanbaghi an yajtaniba ma yurithu nisyan al-khamidha ka akli athris sur al-fa'r wa qira'atil alwah al-qubur wa dukhulu baina jamalaini al-maqturaini wa ilqa'il qummal hayyan. Dan selainnya dia menjauhi hal-hal yang membuat dirinya menjadi banyak lupa. Ini juga wallahu a'lam akan hal ini. Sebagaimana khasiatnya misalkan yang menjadikan dirinya banyak lupa, dengan sebab itu makan makanan bekas tikus. Wallahu a'lam akan hal ini. Atau baca tulisan-tulisan yang ada di kuburan, atau jalan di antara dua onta, atau ngelempar putu hidup-hidup. Wallahu a'lam akan hal ini. Saya sendiri tidak tahu. Laku ini dibawakan juga oleh Syekh Zanudi dalam kitab beliau At-Ta'lim tentang hal ini. Wallahu a'lam. Dasarnya dari mana? At-Tasi', yang kesembilan, an yuqallil naumahu ma lam yalhaq dararun fi badanihi wa dhinihi wa la yazida fi naumihi fil yawm wal laila ala 8 sa'atin wa huwa thuluthuz zaman. Ini berhubungan dengan waktu yang pembahasan sebelumnya. Selain dia mengurangi tidurnya, jangan lebih dari 8 jam selama tidak membahayakan dirinya. Artinya kalau bisa di bawah 8 jam dia lakukan. Ya, kalau bisa 8 jam dia lakukan selama tidak membahayakan bagi dirinya. Dia misalkan mampu tidur 6 jam, mampu tidur 5 jam, dia lakukan. Sisanya buat apa? Bukan nonton, sisanya belajar. Karena membahas tentang menuntut ilmu, belajar. Dia pakai 3 jam buat belajar, tambahan waktu ekstra. Yang mana kata beliau 8 jam ini maksimal itu sudah sepertiga hidupmu. Sebagaimana disebutkan di awal, dengan 8 jam itu sudah sepertiga hidupmu. Fa in ihtimal halihi aqalla minha if'al fa'al wala ba'sa an yartah nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai' min dzalika wa dha'ufa bitanazzuh wa tafarruj fil mutanazzihati bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yudayyi alaihi. Dan juga dia ketika lagi bosan dalam menuntut ilmu, ya, biasa, setiap likulli nafsin fatrah, setiap jiwa ada sifat futurnya. Ada lagi bosan belajar terus, sesekali mungkin lagi cari hiburan, maka itu diperbolehkan kata beliau rahimahullah, ya, dia boleh rekreasi ke tempat yang tidak diharamkan oleh syariat, yang tidak dilarang oleh syariat. Makanya sekolah itu kan biasanya masih ada liburnya, supaya apa? Muridnya tidak kepikiran, stres terus, belajar terus. Ya, bagi orang yang sudah Allah berikan kemudahan, lapangnya hati buat belajar, alhamdulillah. Kalau yang enggak, maka masih belum. Tafadhal kalau mau adzan terlebih dahulu. Yang ke-9 barusan disebutkan, seandainya bosan maka dia boleh berekreasi untuk menghilangkan kepenatan dalam pikirannya. Sehingga bagi orang tua mungkin memiliki anak yang belajar, alhamdulillah, tapi sekali-sekali bawa rekreasi selama itu bukan hal yang diharamkan oleh syariat. Yang ke-10, yang terakhir, ada penuntut ilmu adalah an yatrukal isyrah fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talabil ilmi wa la siyama li ghairil jins khususan in kathra la'buhu wa qallat fikratuhu fa inna tiba surrak wa afatul isyrah diyaul umar bi ghairi faidah. Selayaknya bagi penuntut ilmu dia meninggalkan banyak bergaul, ya, bagi orang-orang yang
tidak sama dengan dirinya. Bukan berarti tidak boleh bergaul. Ya, berlebihan dalam bergaul ya. Mungkin ada seorang penuntut ilmu, satunya tukang main game misalkan temennya. Maka saya yang penuntut ilmu tidak bermain dengan orang yang suka main game. Karena kenapa? Kata beliau, fa inna tiba surraq. Karena karakter itu ibaratnya pencuri. Ya, bisa mencuri. Oh, bosan main terus, bosan belajar terus, alangkah baiknya main. Akhirnya ikut main, hilang kesemangatnya. Ya, kalau mungkin yang bermain tadi ikut belajar, alhamdulillah. Tapi kebanyakan yang belajar yang ikut sama yang main. Ya. Maka di sini sebaiknya meninggalkan hal-hal yang teman-teman yang tidak sama dengan dirinya, terlebih dalam keadaan menuntut ilmu, bisa hilang semangatnya nanti. Ya, makanya orang tua biasanya yang mengarahkan, jangan ke situ dulu, ayo belajar dulu. Ya, cari teman, mungkin diperhatikan teman-temannya. Alangkah baiknya mungkin orang tua mengoreksi teman-temannya, sesekali buatin hidangan, ajak kumpul-kumpul di rumahnya, supaya orang tuanya bisa ngelihat, oh anaknya ini kayak gini, ini bagus, oh kok kayak gini. Ya, supaya dia bisa mengoreksi teman-temannya. Jangan pas dilempar. Ya, sudah, insyaallah khair. Ya, tidak kayak gitu. Dikoreksi teman-temannya. Sesekali undang supaya orang tuanya bisa tahu. Wa dhihabuddin. Kemudian lanjutkan, wa dhiya'ul umur. Bisa jadi dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak sepemikiran dengan dirinya, banyak membuang umur. Bi ghairi faidah, tanpa ada faedah. Wa dhihabuddin idza kana ma ghairi ahlihi, dan bisa jadi hilang juga agamanya ketika tidak bersama dengan orang yang ahli agama. Saya dulu pernah dapati ada seorang muslim, Pak. Ya, tapi dia murtad masuk agama Yahudi. Nauzubillahi min dzalik. Ketika saya tanya kenapa, dia coba bergaul sama orang Yahudi, hakin, orang Jawa. Masih keturunan? Ya, masih keturunan. Tak perlu disebut nanti pas dipikir fanatik saya. Ya, masih keturunan tapi subhanallah masuk Yahudi. Saya bertanya tidak yakin karena dia pakai pakaian Yahudi. Kemudian saya tanya kenapa ya? Masuk agama Yahudi. Kok bisa? Dia kenalan sama seorang rabi dari luar. Akhirnya dia nasihati sama rabi tadi. Rabi itu sering datang ke Jakarta. Subhanallah jadi Yahudi sekarang. Sampai sekarang saya jumpai dia masih beragama Yahudi. Kalau sudah agamanya hilang, tidak ada kebaikan buat seseorang. Muslim pertamanya, keturunan Muslim. Kau berhati-hati bagi orang tua. Siapa yang akan mendoakan kalau orang tuanya sudah meninggal? Kalau anaknya beragama Yahudi, tidak diterima agamanya. Fa in ihtaja ila ma yushibu falyakun sahiban salihan daniyan dayyinan taqiyan wara'an zakiyan katsiral khair wa qalilus syarr wa husnul muru'ah wa qalilul mumarah wa inna siyadzakara wa in dzakara a'ana. Ya, ini sebagai terakhir disebutkan selainnya dia memperbanyak mencari teman orang-orang yang soleh yang bisa menjaga agamanya. Makanya arahkan anak-anak ini buat ke masjid, karena di masjid minimal orang-orang itu soleh. Ya, masih ingat kepada Allah, minimal ada yang ngaji bareng anak-anak ngaji, ya, kan itu bermanfaat buat agamanya. Yang mana dengan orang-orang yang saleh tadi, ketika dia lupa akan diingatkan, nak jangan kayak gini misalnya, atau mas jangan gini, dek jangan gini, ada yang mengingatkan. Kalau sudah diingatkan akan membantu dirinya, ya, dalam amalan-amalan ketaatan. Jadi ini yang selainnya ada dalam jiwa para penuntut ilmu. Bukan hanya penuntut ilmu pada khususnya, tapi juga pada orang-orang pada umumnya. Cari orang-orang yang soleh yang bisa meluruskan urusan agamanya, ya, supaya kita Allah berikan juga kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jangan dianggap remeh, ya, dan tidak ada kata terlambat. Bisa jadi yang hadir di sini bisa jadi ulama besar mungkin nanti. 20 tahun lagi mungkin buat kitab, oh masya Allah, bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, penuntut ilmu paling baik tidur berapa jam? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada beberapa teman saya tidur cuma 4 jam. Ada yang 6 jam. Ada yang 8 jam. Yang lebih banyak juga. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan seminimal mungkin kalau bisa. Terkadang kalau lebih ditanya, oh saya tidak bisa konsen kalau tidurnya kurang, mesti ada alasannya. Ya, tapi sebenarnya sedikit atau banyak itu akan cukup, Pak. Karena orang tidurnya seperti orang minum air garam. Makin minum, makin haus. Makin tidur, makin ngantuk. Coba tidur 8 jam, tambahin 2 jam, ngantuk. Tetap ngantuk terus, gak ada cukupnya. Kalau banyak ngantuk, sedikit ngantuk, lebih baik sedikit. Jadi sesedikit mungkin dan sesuai dengan kemampuan. Dan waktu terbaik berapa jam minimal sebagai penutup, yaitu minimal 2 jam buat menuntut ilmu. Sediakan waktu 2 jam buat menuntut ilmu, itu sudah sangat-sangat minimal. Ya, kalau kurang dari itu, wallahu a'lam. Ulama terdahulu waktu menuntut ilmunya tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi 12 kajian ya sehari. Ya, jadi tidak ada batas dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam, mungkin sampai sini yang bisa sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya karena ada salahnya karena kurang yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.